Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas dua kabar menarik. Kabar pertama dari pelatih timnas Australia U23 dan Qatar U23 akui ketar-ketir dengan sosok 6 pemain abroad timnas Indonesia U23 ini. Dan kabar kedua kita akan membahas profil Kelvin Verdong, bek tangguh NEC Nijmegen yang bakal perkuat tim Garuda. Kita mulai kabar yang pertama dari pelatih timnas Australia dan timnas Qatar U23 mengakui ketar-ketir dengan sosok 6 pemain abroad timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pasalnya, pemain-pemain tersebut membuat peta persaingan di grup A Piala Asia U23 2024 Qatar akan semakin sengit. Seperti diketahui, Sintayong secara resmi membawa 28 nama pemain untuk terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menjalani pemusatan latihan jelang mentas di Piala Asia U23 2024. Dari nama-nama yang dibawa, ada setidaknya 6 pemain abroad. Mereka adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan yang terbaru ada Nathan Chuaon. Di bawahnya para pemain abroad ini tidak lepas dari keinginan Sintayong memenuhi target yang diberikan PSSI, yakni lolos ke perempat final Piala Asia U23. Terlebih Indonesia bergabung di grup A, grup yang berisikan tuan rumah, Qatar, Australia dan Yordania. Apabila tanpa para pemain abroad, besar kemungkinan Indonesia akan menjadi tim terbawah di grup ini. Namun, dengan skuad yang ada, Indonesia bisa saja memberi kejutan dan melaju jauh di turnamen ini. Melihat timnas Indonesia U23 yang dihuni banyak pemain keturunan dan abroad, pelatih timnas Australia U23, Tony Vidmar mulai merasa terancam. Ia menganggap persaingan di grup A akan sangat sengit. Akan tetapi, ia mengaku sudah memahami setiap lawannya dan akan siap untuk berjuang habis-habisan. Kami telah membicarakan tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup, dan sekarang kami mengetahui jalan kami untuk mencapainya. Dalam hal grup kami menghadapi lawan yang kami kenal. Kami memahami cara mereka bermain, dan kami menantikan tantangan yang datang dalam turnamen sepak bola, kata pelatih Australia, Tony Vidmar dilansir dari Gals, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Saya sangat senang dengan kerja keras yang dapat kami lakukan sebagai sebuah grup hingga saat ini, melawan tim lawan dalam kondisi yang akan memberikan kami manfaat besar saat kami memasuki fase penting, sambungnya. Hal serupa juga disampaikan pelatih timnas Qatar U23, Ilidio Vale. Pelatih berusia 66 tahun itu mengaku persaingan di grup A akan sangat sulit, namun, ia merasa anak asuhnya akan mampu mengatasinya. Turnamen ini akan sulit, tetapi, kami berharap bisa melangkah jauh dalam turnamen ini dan mendapatkan salah satu tiket kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024, kata pelatih timnas Qatar U23, Ilidio Vale. Seluruh tim peserta sudah menunjukkan performa yang kuat selama babak kualifikasi terutama Indonesia yang nyaris semua pemainnya bermain di Piala Asia, tapi mereka belum sempurna. Jelasnya, ajang Piala Asia U23 2024 digelar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Adapun timnas Indonesia U23 akan menghadapi tuan rumah Qatar di matchday pertama pada tanggal 15 April tahun 2024. Berikutnya,
Marcelino Ferdinand dan kolega akan menghadapi Australia U23 pada tanggal 18 April tahun 2024 dan melawan Yordania pada tanggal 21 April tahun 2024. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 juga sebagai ajang kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Tim-tim yang finish di posisi 1, 2 dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finish di peringkat 4 akan melakoni laga playoff kontra wakil Afrika. Kabar selanjutnya dari kami adalah, pemain keturunan Indonesia Belanda, Kelvin Verdonk, menjadi buah bibir setelah dikabarkan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim Merah Putih. Kelvin Verdonk saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, klub yang berlaga di kasta teratas Liga Belanda. Kabar Kelvin Verdonk muncul setelah sang pemain dalam siniar milik Yusa Nugraha mengatakan sedang menjalani proses naturalisasi. Verdonk mengaku siap bermain untuk timnas Indonesia dan berharap proses perpindahan warga negaranya tidak berlangsung lama. Undangan bermain untuk timnas Indonesia sudah lama saya pikirkan. Jika boleh jujur, kami sedang proses sekarang, jadi tinggal menunggu prosesnya. Saya tidak tahu berapa lama. Saya pikir mereka, Indonesia, juga terbuka untuk saya bermain di timnas Indonesia. Saya harap semua berjalan lancar, ucap pemain yang berposisi bek kiri ini, seperti dikutip solopos.com. Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Kelvin Verdonk adalah pemain serba bisa di lapangan, bisa bermain sebagai fullback kiri, bek tengah, gelandang bertahan bahkan penyerang sayap. Kemahiran pemain kelahiran Dordrecht, tanggal 26 April tahun 1997 ini tampak jelas dalam laga Eredivisie 1, tanggal 30 Maret tahun 2024, ketika NEC Nijmegen menekuk pemuncak klasemen PSV Eindhoven. NEC Nijmegen berhasil memberikan kekalahan pertama PSV Eindhoven musim ini dengan skor 3-1 di Gover Stadion. Meskipun kecolongan melalui gol Johan Bakayoko, Kelvin Verdonk bermain konsisten selama 90 menit dan membuat serangan dari sayap andalan PSV Eindhoven tidak banyak menciptakan peluang berarti. Kelvin Verdonk sukses mematikan Johan Bakayoko dan Jordan Teze di sisi kanan serangan PSV Eindhoven malam itu. Bahkan masuknya Ricardo Pepi tidak bisa melewati Verdonk yang tampil dominan sebagai fullback kiri. Penampilan apiknya membuat NEC Nijmegen kini berada di posisi ke-6 klasemen dan masih berpeluang finish di 4 besar sekaligus berlaga di Liga Eropa. Dikutip dari Transfermarkt, Soccerway dan NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan sudah mencatatkan debut di kasta tertinggi Belanda sejak 2015 saat melawan Excelsior. Meskipun begitu, ia kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Feyenoord dan sempat dipinjamkan ke sejumlah klub seperti PEC Zwolle, NEC Nijmegen dan FC Twente. Bersama Feyenoord selama 5 musim, ia mencatatkan 13 penampilan dan 1 gol. Langkah menarik dilakukan Verdonk saat memilih hengkang dari Feyenoord untuk bergabung ke klub papan tengah divisi utama Portugal, FC Famalicão. Hanya bermain 13 kali dalam 2 musim,
Verdong memutuskan hengkang ke NEC Nijmegen pada awal musim 2022. Kini bersama NEC Nijmegen ia nyaris tak tergantikan. Musim ini saja, Verdong sudah bermain sebanyak 32 kali di semua kompetisi dan mencetak 2 gol dan 3 assist. Kelvin Verdong juga sudah memperkuat Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U15 hingga U21. Ia sudah bermain dengan sejumlah pemain papan atas Belanda seperti Frenkie de Jong, Van de Beek, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn hingga Kevin Dix. Nama terakhir sempat dikabarkan akan memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Aceh. Jika nantinya Kelvin Verdong bisa memperkuat timnas Indonesia, tentu sangat menarik melihat penampilan pemain yang baru berusia 26 tahun ini di sisi kiri pertahanan Indonesia. Ia utamanya akan bersaing dengan Sain Patinama, Pratama Arhan, dan Edo Febriansyah. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.